Akan menambahkan bagaimana produktivitas organisasi itu bisa dikembangkan, misalnya melalui dengan konflik. Konflik sebelum 1970-an, konflik itu dipandang negatif. Jadi 1970-an itu atau sebelumnya, segala konflik dalam organisasi atau dalam suatu organisasi atau suatu komunitas atau kantor, konflik itu dipandang sesuatu yang negatif. Nanti terjadi pergeseran paradigma mengenai konflik itu di era 1970-an sampai 1990-an. Maka setelah menelaah lebih mendalam bahwa ternyata konflik tidak semuanya juga mendapat negatif gitu ya. Kadang-kadang juga konflik bisa menyebabkan positif. Oke. Seperti misalnya ketika seorang pemimpin bisa membuka suatu permasalahan yang sebelumnya diabaikan, kemudian diangkat kembali dan diselesaikan atau dibahas kemudian diselesaikan, maka itu yang disebut sebagai penanganan konflik secara positif. Hal lain misalnya toleransi, ya dulunya kan salah satu penyebab konflik itu dalam organisasi biasa memiliki tujuan yang berbeda-beda, kemudian ingin menang sendiri, merasa diri lebih hebat dari yang lainnya atau pengurus lainnya, maka ada ego masing-masing yang dibawa dalam suatu komunitas, maka juga menyebabkan konflik. Nah, setelah memahami persoalan-persoalan itu, kemudian lama-kelamaan para anggota itu menumbuhkan kesadarannya terhadap toleransi, memberi kesempatan untuk memahami pendapat-pendapat orang lain, maka itu menyebabkan positif. Jadi dari konflik itu, jadi sebelumnya ketika konflik dipahami sebagai sesuatu yang negatif, maka semuanya dihindari atau berusaha meminimalkan. Dalam satu pemimpin, dia sudah tahu bahwa dari tahun ke tahun ada permasalahan seperti ini, maka dikurangi atau berusaha meminimalkan. Tapi setelah 1970-an sampai 1990-an, itu dipahami bahwa ternyata tanpa konflik kita tidak menemukan tantangan-tantangan baru. Ya. Maka konflik itu bisa menyebabkan produktivitas organisasi ketika ada tantangan baru, ada pendapat baru. Nah, yang biasanya yang menjadi konflik juga adalah biasanya cara pandang senioritas, ya, cara pandang senior atau pendahulu kita yang tidak mau berubah. Ya, yang satu generasi yang baru masuk ingin perubahan seperti ini secara cepat, ada perubahan yang berbeda. Tapi di sisi lain ada senior yang selalu melihat patokan sebelumnya, gitu ya. Itu biasa kadang membuat ada konflik di dalamnya. Tetapi positifnya ketika bisa merespon apa yang telah terjadi pada hari ini dan kedepannya. Ya. Artinya ya, para anggota itu visioner atau pemimpinnya yang visioner, dia bisa membaca keadaan 2 tahun 5 tahun ke depan. Itu ada pemimpinnya yang seperti itu ya, bisa memprediksi gitu ya. Nah, kekuatan-kekuatan memprediksi itu tentu lahir dari pengalaman, dari bacaan, dari wawasan keilmuan ya. Tidak semudah itu ya muncul, tapi ada pemimpin yang bisa membaca keadaannya sehingga mempersiapkan para anggotanya untuk bersaing di masa-masa mendatang. Itu namanya pemimpin yang menyadari dari awal bahwa pentingnya ada perubahan, ada namanya restrukturisasi ataukah bisa istilah-istilah yang lain regenerasi ya, atau meremajakan kembali dari organisasi itu sendiri. Nah, cara-cara pandang yang senior atau cara-cara pandang para pendahulu yang selalu bernostalgia dengan kejayaannya itu sudah sangat berbeda dengan perkembangan hari ini ya. Misalnya ada senior yang datang dari 5 tahun yang lalu sudah selesai atau sudah 10 tahun yang lalu menceritakan masa-masa kejayaannya, tentu sangat berbeda. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di era misalnya era 90-an itu berbeda tantangannya dengan era 2000-an ya. Apalagi era hari ini itu sangat berbeda ya. Tantangan yang Bapak hadapi di waktu berorganisasi di mahasiswa itu tentu sangat berbeda dengan hari ini. Misalnya tantangan yang kita hadapi waktu itu adalah kurangnya sumber bacaan, gitu ya. Kurangnya sumber bacaan, buku belum begitu banyak menjadi PDF misalnya, kemudian buku juga terbatas aksesnya dan mahal-mahal misalnya.
Itu kan salah satu tantangan dalam organisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Maka karena tantangan itu membuat kita selalu mencari senior yang ketika dia dari tempat lain pelatihan ataukah dari mana, kita selalu berusaha menimba ilmunya, datang ke sekretariat, datang ke kantor komunitas organisasi atau kantor organisasi, kita minta, kita duduk bersama ya, cukup belikan rokok, kopi gitu, udah kita berbagi pengetahuan. Ya tentu sekarang berbeda karena melimpahnya sumber informasi, ya kader-kader atau mahasiswa ataukah anggota organisasi itu bisa mengakses pengetahuan apa yang diinginkan melalui misalnya dengan Google ya. Tahun 2009 waktu Bapak kuliah semester 1 yang mulai situ, Google sudah ada tapi belum begitu diminati ya. Karena tradisi membaca buku fisik itu masih mendominasi ya, karena dari budaya sebelumnya ya. Jadi dari budaya 1990-an itu masuk ke awal 2000-an ya, 2000-an sampai 2009-an itu masih menghargai buku fisik ya sebagai bacaan yang paling pas. Maka ketika misalnya kita mau masuk kuliah, kita pasti sudah membaca semua buku yang dipakai, referensi yang dipakai dosennya. Itu satu budaya yang ada di organisasi. Organisasi manapun ya waktu itu, baik intrakampus maupun ekstrakampus, pasti menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi singa forum. Karena itulah ajang untuk merekrut calon-calon kader masuk ke organisasi kita tanpa kita berpamrih-pamrih untuk memohon-mohon untuk masuk ke organisasi kita. Jadi kita harus pasang, kita ada persaingan sangat ketat terhadap tradisi keilmuan. Maka jangan sampai nanti organisasi ini tidak punya suara apa-apa gitu ya. Jadi usahakan dalam forum itu kita misalnya ada beberapa orang organisasi tertentu, kita masukkan, ada yang di tengah, ada yang samping kiri dan kanan, ada yang depan belakang, nanti saling membantu gitu ya. Kemudian gitu. Karena kenapa? Itu sudah menyiapkan dari awal. Kita sudah bertanya ke senior, kalau dosen ini yang mengajar, biasanya dia menggunakan buku apa referensinya. Kita kepada senior itu dijelaskan bukunya ini. Ya, 3 hari sebelum perkuliahan itu kita sudah diskusikan di sekretariat tema yang akan kita bahas. Maka kita masuk ke kelas itu dengan otak yang sudah penuh dengan informasi-informasi, dengan penuh gagasan gitu. Nanti tinggal kita bantai pematerinya gitu kan. Nah, itu gitu. Kalau pematerinya tidak mampu, maka kita kembali ke sasarannya kepada dosennya. Gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi sudah ada persiapan dari awal. Ya, itu tradisi yang pernah. Tentu sekarang kurangnya kajian-kajian seperti ini disebabkan karena sudah melimpah ruahnya informasi. Dulu karena kita sangat terbatas informasi paling-paling melalui buku fisik yang dicetak itu. Yang kedua dari senior ya, yang punya pengalaman, yang punya kemampuan keilmuan, menurut kita itu layak untuk ditiru, layak untuk dijadikan sebagai panutan dalam tradisi keilmuan ya. Nah sekarang kan sumber informasi sangat banyak yang cukup akurat, misalnya di Google Cendekia atau ke jurnal gitu. Ya, jadi tidak mesti buku fisik lagi ya. Dulu memang sangat perlu. Oke, itu tantangan-tantangan yang berbeda ya dari generasi 90-an, 2000-an awal sampai 2020-an hari ini itu sudah berbeda. Generasi yang dihadapi itu juga berbeda. Nah kemudian tanpa konflik kita tidak memahami potensi kreatif kita. Ya. Dulu misalnya ada konflik, organisasi tertentu itu dikalahkan oleh organisasi lain. Maka dia punya inisiatif bagaimana mengembangkan kader-kadernya bisa juga tetap tampil di kampus meskipun dia tidak misalnya masuk ke pengurusan SEMA DEMA. Ya. Nah, tapi dia meminta bagaimana anggotanya itu ada yang bisa berpuisi, ada yang bisa melakukan tarian-tarian ataukah bersajak dan macam-macamnya ketika sebelum seminar misalnya. Ada seminar nasional, seminar internasional. Bagaimana kader kita titip ya, kita titip ini ya, dengan kemampuan bernegosiasi pimpinannya ini, pemimpin organisasi. Bagaimana anggota saya itu bisa ada satu orang tampil di situ ya. Meskipun dia bukan organisasi pemenang, melalui dengan strategi itu maka orang terutama mahasiswa baru bertanya-tanya, apa yang kualitas-kualitas seperti itu bagaimana bisa dikembangkan itu ya. Mulai bertanya situ, dia ada organisasi mana gitu. Itu salah satunya cara kita mempromosikan organisasi tanpa memperkenalkan organisasi kita, tapi melalui dengan kualitas para anggota ya. Ataukah
kreativitas lain di Kopma ya, Koperasi Mahasiswa. Kita mendesain jualan-jualan yang terbaru atau produk terbaru, kita memodifikasi ulang, itu juga bisa kita gunakan. Ataukah macam-macam ya yang bisa digunakan supaya kreativitas dari seorang kader ataukah anggota itu bisa berkembang. Kemudian ketajaman dalam penyelesaian masalah. Karena banyaknya masalah, maka pimpinan atau anggota itu memiliki ketajaman dalam menyelesaikan persoalan. Dulu biasanya ada dalam organisasi diundang rapat ya, ada sifat apatis. Itu biasa penyakit mahasiswa. Yang pertama arogan, yang kedua apatis, kemudian yang ketiga adalah pragmatis ya. Arogan itu ada ego masing-masing ya, tidak mau menerima pendapat orang lain, merasa hanya dirinya yang benar gitu ya. Seolah-olah pengetahuan yang dia miliki hanya itulah yang benar. Itu adalah kekeliruan dalam berorganisasi atau dalam kerja tim ya. Yang kedua sifat apatis. Apatis itu acu tak acu ya. Dia masa bodoh ya. Pokoknya ya udah dibilang begini ya masa bodoh aja ya. Kemudian yang ketiga pragmatis. Pragmatis itu hitung-hitungan ya. Dia tidak melaksanakan kegiatan perubahan kerja ketika tidak ada imbalan misalnya. Imbalannya apa? Nah, itu pragmatis. Nah, seorang mahasiswa tidak bisa sampai ke tahap itu, dia harus berproses ya. Karena dia pada saat mahasiswa kita belum bergelut pada dunia materi ya, belum begitu dibutuhkan, maksudnya belum begitu perlu untuk prioritas utama adalah materi, tapi adalah profesionalisme, kinerja, ketangguhan dalam berorganisasi. Nah, itu yang pernah disampaikan 10 tahun yang lalu. Ternyata kan baru-baru ini ada sekitar 50% pekerja milenial itu dipecat dari tempat kerjanya karena apa yang pernah dipermasalahkan 10 tahun yang lalu itu terjadi. Yang pertama, kurang kepandaiannya dalam berorganisasi. Generasi milenial ya hari ini itu banyak. Generasi Z yang saat ini banyak dipecat dalam dunia pekerjaan. Itu 50% dikeluarkan disebabkan karena ketidakpandaian dalam berorganisasi. Yang kedua, komunikasi yang tidak bagus ya. Tidak bisa merekayasa komunikasi supaya lebih bagus, menghargai orang dan macam-macamnya. Oke. Saya dulu misalnya diajarkan bagaimana bernegosiasi sama senior. Kita mengharapkan kontribusinya terhadap organisasi kita, tapi dia jarang muncul. Tapi itu senior. Kita jarang juga ketemu. Tapi kita butuh ilmunya kah, kita butuh uangnya ya, kita butuh relasinya, komunikasi dan macam-macamnya. Ya, ketua organisasi saya bilang begini, nanti kalau kita ketemu senior ini, karena kita jarang ketemu, tapi dia punya jabatan di provinsi, tentu dananya banyak. Kalau kita mau meminta permohonan proposal untuk kegiatan perkaderan misalnya, itu bisa gampang itu. Tapi nanti gimana caranya? Nanti kata pimpinan saya waktu itu, saya ketua bidang, saya bersama dengan ketua ya, ketua ikut aja. Ternyata apa strateginya? Dia bilang begini, senior, ternyata senior itu sangat dirindukan sekali di sekretariat gitu ya. Teman-teman itu selalu membicarakan bagaimana ada waktunya sekali-sekali bisa mengisi kajian-kajian itu. Padahal nggak pernah sama sekali, kita nggak pernah sama sekali itu ya mengharapkan kedatangannya, nggak pernah juga diperbincangkan namanya itu. Cuma karena dengar ada informasi ada senior di sini, di sini itu bisa diingatkan kembali pada organisasi ini supaya punya kontribusi, entah itu pikiran-pikiran atau dana. Nah, itu secara berkomunikasi. Senior itu merasa ternyata selama ini saya pun jarang muncul, saya tetap dibicarakan itu. Nah, itu kan salah satu rekayasa komunikasi ya. Nah, itu perlu sekali ya, bagaimana supaya dia merasa dihargai. Merasa dihargai ternyata. Nah, nanti dengan cara seperti itu dia bisa mendatangi ya, ada waktunya bisa datang, kemudian bisa mengeluarkan zakatnya, infaknya untuk organisasi, itu bisa dengan komunikasi yang bagus ya. Jadi ada rekayasa komunikasi begitu ya. Itu tergantung cara kita. Oh, ternyata saya melihat itu salah satu trik dalam komunikasi yang bagus. Nah, itu yang terjadi hari ini, tidak ada kemampuan komunikasi, itu kurang sekali. Kemudian profesionalisme, ketahanan kerja ya. Tidak terbiasa dalam organisasi ya, sudah pragmatis, acu tak acu ya, masa bodoh dengan persoalan. Nanti ketika bekerja kaget itu, ternyata kita ini selesai kuliah banyak sekali masalah ya, banyak sekali tantangan itu. Apalagi sudah menikah misalnya.
banyak sekali tantangan yang tidak pernah Anda bayangkan ya sebelumnya itu. Merasa saja bahwa itu baik-baik saja atau normal semua, itu Anda akan temu itu. Kalau tidak punya kesiapan mental dan kesiapan pengalaman, skill di masa muda, itu akan mengalami stres yang cukup berat ya, apalagi masa depan. Maka organisasi atau pengalaman-pengalaman menumbuhkan kreativitas kita selain dari bangku kuliah itu sangat penting. Karena dalam bangku kuliah hanya 30% ya, atau ada yang mengatakan hanya 20% keilmuan yang bisa kita serap ya. Itu pun ketika kita mengikuti secara serius kan, dan kita mempersiapkan keilmuan itu ya. Jadi bukan hanya satu arah, bukan hanya satu arah saja, misalnya hanya mengharap ilmu dari dosennya. Itu tidak cukup, sangat tidak cukup ya. Harus ada timbal balik dengan kemampuan bacaan, kemudian kemampuan organisasi ya, kemampuan kinerja profesional di luar daripada bangku kuliah. Itu di relasi itu sangat penting ya. Harus dimixkan ya antara pengalaman organisasi, kan itu sangat berguna sekali ke depannya. Nah, itu yang generasi Z yang dihadapi hari ini, tantangan-tantangan seperti itu. Oke. Nah, penyebab konflik yang lainnya misalnya itu tadi kurangnya komunikasi. Biasanya kurang komunikasi, memendam sendiri. Ada masalahnya dipendam sendiri. Paling curhatnya ke satu orang, ke temannya. Tapi tidak berani mengungkapkan di depan banyak orang ketika rapat misalnya. Itu perlu ya. Dalam rapat itu kita buka-bukaan. Ya, kita pokoknya apa masalah itu harus, nah pimpinan juga atau ketua organisasi juga harus siap itu memberikan wadah untuk curhat semua masalahnya apa gitu kan. Kalau bisa masalah yang kita lihat dari teman lain atau anggota lain itu bisa diungkapkan di situ, bagaimana memecahkan persoalan-persoalan itu. Kemudian perbedaan persepsi ya, perbedaan cara pandang. Padahal ketika masuk dalam suatu organisasi kan ada tujuan yang sama, tujuan organisasi. Sementara kita paham bahwa hakikat dari manusia itu selalu berbeda. Hakikat manusia itu tidak ada yang sama, pasti ada perbedaan. Nah, disitulah tantangannya kita sebagai makhluk sosial yang berbeda, masuk ke suatu wadah, kita disatukan dalam satu tujuan, dalam satu visi misi. Nah, maka dibutuhkan kerendahan hati, kemudian kemampuan mengelola ego, kemampuan mengelola emosi, itu kan, kemampuan mengelola komunikasi gitu. Di situ kita harus memahami budaya mereka, budaya teman-teman yang bukan dari Jawa misalnya, di luar Jawa, atau orang Batak ya, orang Madura, orang Sumatera atau orang Bugis. Kita harus saling memahami itu. Ada namanya komunikasi antar budaya. Itu akan ada mata kuliah itu. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah ketidakcocokan peran, atau misalnya kita ditempatkan di tempat yang tidak kita sesuai gitu. Tidak terlalu membuat kita bergairah untuk berorganisasi ya, atau bekerja dalam satu tim. Nah, itu kita harus bisa memberikan ungkapan yang jujur kepada pimpinan bahwa sebenarnya saya tidak suka pada posisi ini, bisakah saya dipindah di posisi ini supaya saya bekerja secara ikhlas, secara motivasi bisa lebih tinggi. Itu bisa dilakukan kalau kualifikasi awalnya tidak dilakukan itu. Karena pemimpin yang hebat itu ketika mau menempatkan posisi para anggota atau bawahannya, dia harus komunikasi terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu dia sebenarnya itu cenderungnya di mana. Jangan sampai dia cenderungnya membaca buku, cenderungnya untuk kajian, dia ditempatkan di tempat yang teknis. Kadang-kadang dia tidak cocok. Ataukah orang yang senangnya kerja lapangan secara teknis, cepat, tapi kalau disuruh kajian, disuruh baca, dia mumet ya, dia pusing gitu ya, sakit kepala. Nah, berarti jangan tempatkan di bidan yang mengurusi orang untuk kajian, ya bukan ranahnya. Tapi coba tempatkan di tempat-tempat yang teknis. Nah, itu mudah dikerjakan. Jadi disesuaikan ya. Itu bisa dengan cara mengidentifikasi sendiri, atau yang kedua ada wawancara sebelumnya. Kamu ini maunya di bidang apa gitu ya. Oh, saya sukanya bidang ini. Kalau udah beberapa orang yang ada di bidang itu, kita kelompokkan ya. Oh, ternyata begini. Jadi itu salah satu cara bagaimana menangani satu permasalahan menjadi produktif. Ataukah yang lain adalah keputusan yang kurang adil. Itu biasanya dari pimpinan, pemimpin sendiri ketika keputusan yang merasa kurang adilnya. Itu bisa menyebabkan konflik. Nah, tentu kita akan membicarakan tentang keadilan, misalnya teori keadilan dan macam-macamnya. Itu bisa menggugat, wah saya
saya tidak sepakat dengan hasil keputusan seperti ini. Ya. Menurut teori ini misalnya begini kan, menurut pengalaman kalau seperti itu maka hasilnya begini. Nah itu kan namanya mengembangkan skill kita, wawasan-wawasan kita yang dulunya terpendam mungkin bisa muncul seketika itu ya karena berkat organisasi. Kalau dalam dunia perkantoran atau dunia pekerjaan mungkin sistem penggajian yang juga salah satu penyebab ada konfliknya, penggajian yang rendah dibanding dengan aktivitasnya, dibanding dengan kinerjanya, itu juga bisa menyebabkan konflik. Maka itu juga bisa diselesaikan dengan itu tadi ya, penggajiannya ditingkatkan itu ketika memang itu menjadi persoalan pokoknya. Yang terakhir adalah interpretasi kenyataan yang berbeda. Jadi cara pandang yang berbeda dalam memahami persoalan. Nah, itu biasa menyebabkan konflik. Nah, maka justru dalam organisasi itu kita menyatukan satu persepsi atau kajian-kajian ulang. Misalnya ada satu isu yang mau diangkat dan ingin turun ke jalan. Kecenderungan para demonstrasi hari ini itu tiba-tiba langsung diajak untuk turun ke jalan. Nah, datanglah jurnalis, datanglah wartawan, wawancarai. Yang diwawancarai satu berbeda dengan yang kedua itu. Dia tidak tahu isunya apa gitu. Nah, itulah kekurangan dalam manajemen organisasi. Manajemen konflik. Nah, sebelum demonstrasi itu zaman dulu 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu sudah dikumpulkan para anggota ya, terutama yang koordinator lapangannya dengan orang-orang yang akan berbicara atau dengan tim-tim inti yang akan melakukan demonstrasi di jalan. Itu kita sudah kajian isu namanya. Jadi isu apa yang kita mau lakukan? Isu fufufafa misalnya, kan? Anda akan kajian itu. Jadi dikaji atau isu apa saja? Isu dinasti atau isu apa saja. Nah, jangan sampai nanti masuk di lapangan ditanya oleh wartawan isunya apa. Oke, BBM itu naik. Yang satunya lagi ditanya apa? Pertalite mau dihilangkan gitu. Ini kok beda-beda itu. Itu terus yang satunya ditanya, "Kamu demonstrasi karena apa?" Itu karena adanya Omnibus Law. Ini kok udah 3 ditanya beda-beda gitu. Berarti itu sudah blunder namanya ya. Karena biasanya wartawan itu cari yang culun-culun itu kan, kira-kira tidak mengerti apa-apa, itu ditanya itu. Nah, kalau sudah ada kajian sebelumnya ya orang yang culun-culun pun, orang yang kurang mengerti apapun, setidaknya ada informasi lah. Ya, satu persepsi bahwa ternyata isunya seperti ini. Dan ada langkah-langkah yang dituntut seperti ini. Nah, itu kan jelas poin-poinnya. Nanti kita ditanya wartawan, terus apa mau dituntut itu kan? Apa solusi yang diberikan? Nah, itu sudah bisa dijawab semua. Karena tadi ada namanya kajian isu. Nah, itu namanya mempersatukan persepsi kita dalam satu kenyataan atau isu-isu tertentu. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak tambahkan pada kelompok 6 ini, silakan.